Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Sebelumnya mohon maaf nggih Bung Dedi, stitnya gak diaktifkan soalnya nggih. Jadi ya terpaksa saya nyuplik beritanya dengan cara seperti itu nggih. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi. Gunakan akal sehat kalian mahasiswa. Cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda. Mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut nggih. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Dedi nggih, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultae Gerindra, dan lebih kentara lagi ya, lebih mencolok lagi bahwa yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi. Ya, jadi di situ, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk maknyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, ingat pesannya Pak Prabowo. Sekali lagi pesannya Pak Prabowo diingat betul-betul. 100 hari pertama saya akan baik-baik saja, menunggu kesadaran dan sebagainya. Yang kedua, pokoknya sing gawe onar, sing gawe resek, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat betul. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam mementingkan golongan ini. Artinya bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Tolong dipisahkan itu kepada para mahasiswa. Dan saya khawatir juga ini adalah trik-trik yang VOC lakukan dulu zaman masa penjajahan. Jadi kalau melawan seseorang yang atau kelompok yang dianggap lawan politiknya itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang lain itu tidak memungkinkan, trik adu domba yang dipakai. Jadi yang melontarkan gagasan itu siapa, yang nge-blow up nanti siapa, terus nanti yang memberikan pernyataan di media siapa, itu kasarannya disettingan. Jadi dibuat-buat sendiri, di move di sendiri, tapi pihak lain yang disalahkan. Itu trik-triknya VOC. Termasuk tulisan-tulisan di jalanan yang adili Jokowi. Ya, saya tidak menuduh, mudah-mudahan PDIP tidak terlibat di dalamnya. Sepertinya kalau tidak ada yang mengkoordinir tidak mungkin. Termasuk pergerakan mahasiswa, kalau tidak ada yang mengkoordinir, di mana yang mengkoordinir ada orang-orang yang punya kepentingan di situ, sepertinya tidak mungkin. Wong sing di demo pun juga nggak masuk akal, nggak realistis ya. Wong Pak Prabowo ijik berjalan 3 bulan, apa aneh yang dilakukannya, kesalahan apa yang dilakukan, nggih, nggak masuk akal. Jadi prinsipnya ini yang diserang adalah Pak Jokowinya kembali, karena yang menyampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ingat, yang berkuasa sekarang Pak Prabowo.
sing pegang kendali Pak Prabowo, sing pegang keputusan Pak Prabowo. Jadi para mahasiswa dan para yang lainnya nggih, sing coret-coret dan sebagainya, nek ono sing kongkonan itu disuruh dengan uang 250.000, dengan uang 100.000, hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi kenikmatan sesaat. Hanya itu aja nggih. Saya mohon maaf Bung Dedi nggih. Karena momennya kok bersamaan sekali gitu aja. Dan kepada rakyat, teman-teman saya, aku munir rakyat koyok pejabat dari teman-teman saya senasib seperjuangan nggih, sing wong cilik iki mang. Jangan mudah terprovokasi lah. Ya wis, kita tahu mana yang tendensius, ya mana sing cenderung ono kepentingan dan tidak gitu. Mbah angger Pak Jokowi sing gini kok moro golongannya Bung Dedi selalu merespon gitu. Dan ingat Bung Dedi, kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, artinya kebijakan eksekutif itu tetap bersama persetujuan legislatif. Legislatif, sampean paham sekali tentang itu. Makanya jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, karena keputusan itu tidak akan bisa dijalankan jika DPR tidak menyetujuinya. Dan siapa yang banyak duduk di kursi DPR, itu aja nggih Bung Dedi. Sorsawo bakul kembang. Bentar. Kok bisa ya setelah pra-peradilan ditolak tiba-tiba ada demo Indonesia gelap? Gak mungkin dong ada hubungannya. Menurut gua tuntutannya juga aneh. Makan siang gratis di demo, efisiensi anggaran di demo, bahkan THR ASN di demo. Padahal THR ASN itu kan akan cair di bulan Maret. Dan semua yang gua sebutin itu kan kebijakan pro rakyat. Kok bisa-bisanya di demo? Udahlah, sekarang masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, udah paham yang gini-gini. Indonesia gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat saudara-saudara semuanya. Banyaknya masyarakat Indonesia meminta saya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan teman-teman mahasiswa yang demo, yaitu dengan hashtag Indonesia Gelap. Nah, ini saya coba untuk memberikan pandangan yang dimana ada beberapa tuntutan berkaitan dengan mahasiswa yang turun. Nah, BEM SI seluruh Indonesia. Jadi saya di sini pun sedikit miris melihat teman-teman mahasiswa. Kita sama-sama pernah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, dan mungkin di zaman kami pun lebih parah, karena memang niatan kita menuntut untuk kesejahteraan daripada rakyat. Pom bensin itu mungkin sampai kita hidupkan korek dan lain sebagainya ya. Cuman saya mengkritisi teman-teman yang dimana ada beberapa poin berkaitan dengan Impres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran, terkait dengan Undang-Undang Minerba, dan juga makanan gizi gratis. Nah, maksud saya ini kepada teman-teman BEM di seluruh Indonesia, coba deh cek dulu berkaitan dengan anggaran yang dinyatakan untuk Impres nomor 1 tahun 2025 itu berkaitan dengan apa saja program kegiatannya. Ya, program kegiatannya yang berkaitan dengan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung, atau LSTUGU. Nah, biar teman-teman juga paham yang diefisiensi itu apa saja. Apakah memang perjalanan dinas yang tidak bermanfaat, ataukah seminar-seminar, ataukah dengan cara kumpul dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak langsung dirasakan oleh rakyat, itu yang lakukan oleh Pak Prabowo, ataukah memang berkaitan dengan langsung ke rakyat. Jadi saya mengharapkan di sini teman-teman biar lebih cerdas dan juga lebih bermanfaat, observasi dulu sebelum melakukan aksi, karena kita juga pernah merasakan mahasiswa, observasi dulu sebelum melakukan aksi. Apakah betul ini yang diinginkan rakyat? Apakah betul yang dilakukan pemerintah kebijakan tidak pro rakyat, ataukah memang fokus untuk mengejar para koruptor dan juga demi kesejahteraan daripada rakyat?
disinilah fungsi daripada teman-teman mahasiswa untuk mengecek berkaitan dengan makanan gizi gratis ini, apakah sudah sesuai tepat sasaran, ataukah sudah standar daripada pangan dan gizinya untuk adik-adik kita yang lagi sekolah ini dapat bantuan makanan gizi gratis. Karena saya pun juga dulu sama, masih zaman SD saya mendapatkan yang namanya bagian bubur, bagi telur, dan alhamdulillah kita selalu mengingat dengan itu. Nah, di sini pun saya sayangkan kepada teman-teman, kenapa kok tuntutannya malahan berubah-ubah dan berbeda. Saya meminta kepada Pak Kapolri dan sekaligus staf khusus Presiden untuk observasi berkaitan dengan tindakan dan hashtag Indonesia Gelap ini. Pasti ada orang yang menggerakkannya. Apakah orang itu tidak sampai dengan tujuan keinginan dia, dan BIN harus turun tangan juga, karena apa yang dituntut oleh masyarakat ataupun mahasiswa ini bukan berkaitan dengan Harvey Muiz, ataukah berkaitan dengan masalah terkait dengan korupsi, ataukah tentang tambang yang tidak berizin, ataukah tanah ulayat adat. Seperti apa reaksi teman-teman ini yang dilakukan oleh korporat-korporat yang tidak melakukan sesuai dengan prosedural. Nah, jadi maksud saya di sini menyampaikan kepada teman-teman, saya meminta juga kepada pemerintah pusat yaitu Pak Prabowo untuk seluruh kampus dan seluruh pemerintahan peta wilayah Indonesia itu tolong Pak untuk dipasang di setiap dinas dan di setiap universitas, sehingga tahu besarnya wilayah Indonesia dan juga fungsi daripada kita rakyat Indonesia ini, sekaligus kita negara besar dan semakin cinta bangga dengan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja saya sedikit mengkritisi, dan mudah-mudahan teman-teman BEM seluruh Indonesia ini bisa lebih cermat lagi dalam mengobservasi data, sehingga melakukan aksi pun juga bisa tepat sasaran. Terima kasih, salam sehat, salam Indonesia.